masa berganti. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kalimantan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita semuanya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini akan melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai syarat saya dalam mengikuti calon pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semuanya di diseminasi pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini sepertinya kurang bersemangat semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dulu dengan tepuk semangat sebelum kita mulai diseminasi pada pagi hari ini. Setuju ya Bapak Ibu? Saya coba kasih instruksi dulu. Tepuk semangat, semangat, semangat. Itu ya Bapak
Nah, konsep inti budaya positif modul 1.4. Jadi ini ada konsep inti yang kemarin dipelajari dalam budaya positif di modul 1.4. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga restitusi. Masih bingung apa itu ya Bu ya? Gitu ya? Belum tahu. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif yang nanti akan saya jelaskan terkait dengan desiminasi pada pagi hari ini. Next. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan pola pikir baru atau paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bapak Ibu? Belum tahu? Belum tahu ya? Jadi di dalam budaya positif itu ada yang namanya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berpihak pada murid, pembelajaran yang kita sesuaikan kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Kita sebagai guru biasanya mengajarnya seperti apa? Ada dua, yaitu yang pertama teacher center dan yang kedua berpihak pada murid atau student center. Kita biasanya kalau ngajar di kelas itu kita memakai yang mana Bapak Ibu? Ceramah. Kalau jenengan ceramah Bu Ais. Ceramah itu maksudnya di mana Bu Ais? Gurunya berdiri di depan menerangkan. Sampai jamnya habis. Nanti anak-anak dikasih biar. Berarti sebenarnya harusnya kayak budaya gitu ya. Jadi lebih kepada kalau saya simpulkan lebih kepada teacher center. Jadi seluruh yang ada di kelas itu mengajarnya berpusat kepada Bu Ais atau berpusat kepada guru. Yang lain bagaimana cara mengajarnya? Bu Nisa ini biasanya saya lihat sering bahwa tidak tahu alat-alat itu media apa gitu. Biasanya mengajarnya di kelas seperti apa Bu Nisa? Saya mengajarnya bervariasi, menggunakan bisa
tadi di Bapak Ibu. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, termasuk tujuannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga mandiri. Kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Agak tidak kelihatan tapi masih kelihatan lebih. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang diwujudkan, yang harus diwujudkan melalui pembelajaran diferensiasi. Oke, Bapak Ibu. Jadi sekarang pembelajaran harus berdiferensiasi. Oke, lanjut. Selama ini kita banyak mungkin pemikiran yang salah dalam diri kita mengartikan tentang teori kontrol, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini di sini saya lihatkan bahwasanya kadang kita itu menganggap suatu itu sesuai dengan kita, tidak pernah memandang itu sesuai dengan orang lain, atau setiap orang itu memiliki hal yang berbeda, tidak bisa disamakan selama ini. Kalau kita menginginkan anak itu A, berarti anak-anak harus nurut dengan kita A. Kalau kita menginginkan anak itu B, berarti anak-anak harus nurut dengan perintah kita harus B. Nah, itu sebenarnya miskonsepsi tentang teori kontrol itu banyak terjadi di kalangan kita sebagai guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya ilusi dalam diri kita itu bisa mengontrol murid. Semuanya bisa kita kendalikan. Padahal tidak semuanya yang ada dalam diri siswa itu semuanya bisa kita kontrol. Itu hanya sebuah ilusi. Ilusi itu apa ya? Ada yang tahu? Ilusi. Angan-angan ya saya. Kemudian sepertinya itu adalah ilusi. Gambaran kita, tapi itu ternyata tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Nah, kita itu biasanya menganggap masih tahu anak itu sepertinya itu menurut panjenengan, menurut Bapak Ibu itu sudah betul semuanya. Padahal belum tentu, tidak semuanya. Karena tiap anak itu berbeda-beda. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Panjenengan biasanya memaksa anak-anak atau bagaimana? Kadang juga di bawah ini, kadang juga. Nah, itu sebenarnya hanya ilusi kita bahwa anak-anak itu bisa dipaksa. Tapi sebenarnya itu tidak. Gitu loh, Bapak Ibu. Ilusi-ilusi itu harus kita hilangkan biar kita bisa belajar, biar kita bisa mengajar yang berpihak kepada murid. Next. Nah, ini mari kita semuanya sebagai guru mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini realitas atau kebutuhan kita sama, kita menganggapnya seperti itu, tapi realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda, atau kebutuhan anak itu setiap satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Ada satu anak yang mempunyai kelebihan di bidang melukis, satu anak yang lain bidang di wilayah menyanyi. Jadi tidak bisa kita samakan karena kita memiliki atau siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita tidak boleh tidak boleh punya pikiran seperti itu, karena kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu semua tidak sama, belum tentu sama dengan kita. Begitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
bukan merupakan kategori pembentuk seseorang disiplin, tapi itu semuanya berawal dari dalam diri, yaitu sebagai faktor untuk menghargai dirinya sendiri. Begitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Dia melakukan disiplin karena tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kalau disiplin ekstrinsik itu adalah disiplin yang bersumber dari orang lain. Misalnya pemberian penghargaan, kemudian anak baru bisa disiplin. Misalnya dengan pemberian hukuman sehingga anak baru melakukan disiplin. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Begitu. Yang bagus yang mana Bapak Ibu? Yaitu perempuan disiplin melalui disiplin atau motivasi intrinsik. Gitu. Next. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama anggota kelas atau dalam suatu kelompok tertentu dengan mengesampingkan suku, bangsa, agama, biar nilai-nilai kebajikan itu bisa menjadi sesuai gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu intinya nilai-nilai sekapi-api gitu, yang bagus-bagus. Nilai-nilai namanya juga apa, kebajikan, berarti nilai-nilai yang bagus. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai kebajikan itu apa? Banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Termasuk di dalam profil pelajar Pancasila itu semuanya terkandung nilai kebajikan. Jadi 6 elemen itu masuk dalam nilai kebajikan. Termasuk tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu semuanya termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, menurut organisasi IBO Primary Years Program atau disingkat dengan PYP, bahwa nilai kebajikan itu juga banyak sekali macamnya, termasuk ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lebih banyak sekali ya. Jadi menurut organisasi IBO tadi itu banyak sekali macamnya. Yang bagus-bagus nilai kebajikan itu. Kemudian menurut keterangan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini namanya nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan atau kebiasaan terhadap siswa-siswi kita. Next. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu berarti apa yang kita butuhkan, itu namanya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan
kebutuhan pokok manusia, oke? Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan ketenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini semuanya harus kita miliki atau dimiliki anak, biar anak bisa bahagia dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik yang tadi sudah saya jelaskan. Sudah paham ya? Kira-kira ya? Intrinsik dari dalam diri, kalau ekstrinsik dari luar. Lanjut. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan untuk keliru tidak yang benar. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Jadi hukuman ini lebih kepada satu arah antara peraturan yang dibuat oleh pimpinan, kemudian siswa melakukan kesalahan sehingga dihukum. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi ini terencana atau disepakati. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memperlakukan murid. Konsekuensi ini karena kesepakatan itu dibuat bersama dengan anggota kelas. Jadi di situ ada konsekuensi yang harus diterima jika tidak melakukan keyakinan-keyakinan yang telah dibuat. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Next. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi kontrol kita sebagai guru menjadi teman untuk anak-anak kita, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol setiap ada 5 posisi kontrol dalam diri seorang guru. Kadang-kadang kita melakukan yang mana, Bapak Guru? Belum tahu ya? Lebih sering ke teman ya. Biasa jelaskan dulu biar nanti Bapak Guru tahu ya. Lanjut Pak. Next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini sebagai sebelumnya Pak. Nah, ini yang pertama yaitu sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi ini ada sebuah kasus, ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi penghukum di sini ditunjukkan anak-anak atau siswa disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi penghukum. Apa biasanya Bapak Ibu guru seperti itu? Ada. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah.
Nah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, masuk dalam posisi kontrol yang mana? Manajer. Ya betul. Sebelumnya bahasa, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar di mata saya. Masuk di posisi kontrol penghukum. Sebelumnya bahasa, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi sudah masuk bahasa. Sebelumnya bahasa, setelahnya 3 kali. Nah, nih, ayolah lakukan demi
Nah, di kelas kita harus menggunakan apa tadi Bapak Ibu? Keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi bukan kemudian Bapak Ibu yang membuat peraturan kemudian diberikan kepada anak-anak, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama. Bisa dengan cara anak-anak diberikan satu kertas satu-satu, kemudian dirumuskan secara dikumpulkan, kemudian dibaca bersama-sama, kemudian baru dibuatlah atau muncullah sebuah keyakinan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama berupa pernyataan universal. Maksudnya bagaimana? Bu Ais barangkali tahu ini jadi berupa pernyataan universal. Maksudnya pernyataan yang global, pernyataan universal berupa pernyataan yang universal, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Yang kedua yaitu dibuat dalam pernyataan yang positif, bukan pernyataan yang negatif. Nah ini kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi harus inti dari apa yang akan kita buat keyakinannya, maksudnya nilai kebajikannya aja, bukan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu nanti panjang tidak bagus, sesuatu yang panjang-panjang itu tidak bagus. Jadi yang pendek-pendek aja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Artinya hal-hal apa saja yang sering terjadi di kelas sehingga dituangkan dalam keyakinan kelas biar menjadi kesepakatan bersama. Bukan begitu bisa? Nah, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar keyakinan itu bisa dijalankan bersama, dibuat bersama, dijalankan bersama, dan konsekuensinya juga harus ditentukan secara bersama-sama. Begitu. Nah, sehingga kemudian terbentuklah suatu keyakinan kelas yang menjadi keyakinan bersama. Begitu. Bapak Ibu masih bingung ya kayaknya bagaimana bentuknya begitu ya? Karena selama ini yang kita tahu mungkin banyak peraturan kelas gitu. Misalkan peraturan kelas yang biasanya ada datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh lagi misalkan peraturan kelas yang sudah ada itu Tidak boleh datang terlambat. tidak boleh datang terlambat, tidak boleh rame, tidak boleh makan di kelas, lebih kepada larangan-larangan, bukan suatu keharusan. Artinya begitu. Atau nilai pernyataan positif, padahal keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan pernyataan positif. Begitu ya. Contohnya ini next. Nah, begini contohnya Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket. Jadi pernyataan positif. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, saling tolong-menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan tenang. Kok hidup rukun dengan tenang? Banyak mau kemana? Hidup rukun dengan tenang. Ada kata-kata rukun tadi loh, saya sedih. Ya, jadi pembuatan keyakinan kelas ini biar gak semangat ya Pak Ibu ya. Jadi jangan sepertinya serius banget gitu loh. Seru ya. Sebelumnya belum tahu ya, jadi ada ilmu-ilmu baru sehingga sepertinya gitu. Oh ya ini berbeda, oh ini baru gitu ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan kalimat pernyataan-pernyataan yang positif. Pintar sekali. Tidak bisa
itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi identitasnya distabilkan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya slide segitiga. Namanya tiga, segitiga. Jadi makanannya juga tiga. Oke. Yang pertama siapa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Atau keyakinan.
paham? Paham Bapak Ibu? Oke. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi yang terakhir, yaitu bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi apa Bapak Ibu? Dari dalam diri. Jadi menanyakan keyakinan-keyakinan yang telah kita buat di kelas, begitu. Sehingga itu kita tanyakan kepada siswa, maksudnya begitu. Keyakinan-keyakinan yang telah kita buat itu dipertegas lagi dalam konseling itu atau dalam melakukan segitiga restitusi itu. Keyakinan apa yang telah kita buat di kelas? Apakah masih ingat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ditanyakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat dalam segitiga restitusi tersebut. Ya, kira-kira sudah paham Bapak Ibu? Paham? Oke. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, dibuat kondisi ini senyaman mungkin, biar anak ini bisa terstimulus untuk mengungkapkan pendapatnya lagi dalam konseling atau dalam rangka melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validkan tindakan yang salah, jangan sampai kita dibohongi oleh anak dalam rangka mengungkap kebenaran itu, kesalahan itu apa aja, jangan sampai kita dibohongi anak. Kita kejar terus, kita gali terus, maksudnya dikejar itu digali. Kita gali terus apa tindakan-tindakan yang salah dalam diri anak kita tersebut, sehingga valid. Oh ini masalahnya, begitu. Validitas begitu sampai valid. Jadi jangan hanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Jika masih belum digali terus, sehingga kondisi itu bisa valid atau kesalahan itu bisa valid. Oh ini masalahnya, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah anak itu setelah ketemu masalahnya apa, kemudian anak diingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita buat. Kamu melanggar keyakinan kelas yang ini, kemudian beserta konsekuensinya apa setelah ini, beserta itu juga. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Setelah ini tugas kamu apa? Ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga setelah ini kamu mau apa? Begitu. Next. Nah ini Bapak Ibu dulu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai imam atau manajer yang menuntun murid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Lailia, guru SMK Negeri 1 Kalitengah. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif di sekolah, saya mendapatkan hal-hal yang baru yang belum saya temui sebelumnya, seperti teori kontrol, segitiga restitusi, dan lain-lain. Dan kedepannya saya akan menerapkan hal-hal tersebut di sekolah kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Saya coba contohkan alhamdulillah luar biasa, begitu ya. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak, marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar kegiatan kita pada pagi hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan yang nanti kita buat secara bersama-sama. Keyakinan-keyakinan yang kita buat secara bersama-sama yang ada dalam kelas ini. Apa yang harus kita lakukan di kelas ini dan apa yang tidak boleh kita lakukan di kelas ini. Termasuk kewajiban-kewajiban apa yang harus kita laksanakan. Kemudian hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kelas 10 KIM ini. Paham? Contoh misalkan, nah dalam keyakinan kelas ini nanti dari aturan kelas misalkan tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, itu aturan. Nah hari ini kita tidak membuat aturan, tapi kita membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama-sama. Jadi nanti keyakinan kelas itu pendapatnya dari kalian, nanti kita bahas bersama-sama. Contoh misalkan tidak boleh membuang sampah, itu adalah kata negatif. Nah dalam keyakinan kelas itu berarti tidak boleh membuang sampah itu berarti pakai dengan nilai-nilai kebajikan. Tidak boleh membuang sampah berarti artinya kebersihan, gitu ya. Jadi kata-katanya sudah tidak membuang sampah pada tempatnya, tapi kita jadi tidak membuang sampah itu kalian tarik ke nilai kebajikan yaitu kebersihan. Contoh lagi, misalkan tidak boleh mengganggu teman, nilai kebajikannya berarti apa? Tidak boleh mengganggu teman, berarti saling menghargai. Nanti di keyakinan kelas ditulis saling menghargai, gitu ya. Jadi kita buat bersama. Nanti kalian pengen punya keyakinan kelas seperti apa di kelas ini, sampai
Ibu tunggu ya, diisi dulu. Wih. Sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Ya, bisa dikumpulkan? Sudah? Ya. Ini, begini, terus ini, ya. Terus, sudah ini? Sudah? Aku sayang teman. Ini harus ya. Ini ya. Terus. Ini sudah. Merapikan nama tulis. Bagus. Sudah semuanya? Oke. Kita akan di depan, kita bahas bersama-sama ya. Nah. Nah, kita bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, ini ada satu yang pertama, yaitu kedisiplinan dalam hal masuk. Berarti yang kelasnya adalah disiplinan. Ada spidol? Ada spidol? Tidak ada. Berarti kedisiplinan ditulis Mbak. Nanti kita akan bersama. Salah satu aja, sekretaris. Yang kedua, ini ada tidak boleh mengejek teman. Berarti apa? Menghargai. Nomor 2 menghargai Mbak. Nomor 3, melaksanakan tiket dengan tertib. Berarti tanggung jawab. Tulis nomor 3 tanggung jawab. Kemudian nomor 4, ini ada apa yang namanya bekerja sama. Berarti dalam hal mengerjakan tugas gitu ya. Ditulis bekerja sama. Sudah ada berapa kira-kira kelasnya? Ada 10? Ya. Nanti kita buat bersama-sama. Nanti diketik untuk sekretaris ya. Kemudian besok setelah diketik, keyakinan kelas itu ditempel di kelas ini. Dibuat yang bagus. Di print dibuat yang bagus, kemudian ditempel di sini. Ini keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Berarti harus kita laksanakan secara bersama. Ada konsekuensinya juga ya, tadi ya sudah kita bahas semuanya. Kalau tidak menghormati satu sama lain, nanti konsekuensinya apa? Itu sudah ada ya. Nah, sudah anak sudah paham ya? Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama, kita laksanakan secara bersama. Bisa maju ke depan. Yang kedua silakan. Yang ketiga silakan. Agar kelas kita ini menjadi tertib dan aman serta nyaman kita belajarnya. Paham anak-anak? Oke. Terima kasih anak-anak.
Dinda Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiana Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Laura Jayandriani. Saya senang sekali. Saya sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Supaya kita menjadi